Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang sangat kejam, yang mengubah putrinya sendiri menjadi istrinya dan bahkan memiliki seorang anak dengannya. Dan ketika anak itu tumbuh besar, ia berencana melakukan hal yang sama lagi. Suatu hari ketika istrinya tidak ada di rumah, Binod meminta putrinya, Neja, untuk membantunya membawa beberapa barang ke ruang bawah tanah. Anehnya, Neja yang biasanya selalu menolak, kali ini setuju. Ia belum pernah melihat ruang bawah tanah itu sejak masih kecil. Begitu ia turun, suasananya langsung terasa berat dan aneh. Ia segera meletakkan kotak-kotak itu dan berbalik untuk pergi. Tapi Binod berkata, "Tunggu sebentar, ada sebuah ruangan tersembunyi di ruang bawah tanah yang dibangun oleh pemilik sebelumnya, dan hanya Binod yang mengetahuinya." Ia menyuruh Neja meletakkan kotak di dalam ruangan itu. Neja tidak curiga, tetapi begitu ia meletakkan kotaknya di lantai, Binod langsung menutup pintu dari luar dan menguncinya. Awalnya Neja mengira ayahnya hanya bercanda. Ia mulai berteriak dan memukul-mukul pintu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tembok dan pintunya sangat tebal dan kedap suara. Ia membuka kotak dan melihat pakaian lamanya serta beberapa kaleng makanan. Saat itulah rasa takut yang sesungguhnya muncul. Ia sadar bahwa dirinya terperangkap. Ada ventilasi kecil di ruangan itu. Neja berteriak minta tolong dari sana, tetapi orang pertama yang mendengarnya adalah ayahnya sendiri. Binod menutup ventilasi itu dengan selimut dan benda-benda berat agar tak ada yang bisa mendengarnya. Neja menghabiskan hari berikutnya sendirian dalam kegelapan total. Ketika ia tidak pulang, ibunya dan adik perempuannya melapor ke polisi. Tapi Binod berbohong. Ia mengatakan bahwa Neja pergi untuk menjelajahi dunia. Polisi mengira itu kasus kabur dari rumah dan menutup kasusnya. Neja bisa mendengar suara-suara samar dari luar. Ketika pintu terbuka, ia pikir ada yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata hanya Binod. Ia mencoba kabur, tapi di depan pintu luar ada pintu besi berat yang menghalangi. Binod menarik rambutnya dan menyeretnya kembali ke dalam. Ia berkata, "Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Kalau mau hidup nyaman, ikuti semua perintahku." Sejak hari itu, hidup Neja menjadi neraka. Ia hidup dalam ketakutan, kesakitan, dan kesepian. 20 hari kemudian adalah ulang tahunnya yang ke-18. Binod membawa kue kecil dan sebuah hadiah, sebuah gaun merah yang sangat mencolok. Ia berkata, "Pakai ini, dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Neja, yang tak bisa berbuat apa-apa, mengenakan gaun itu dan meminta sebuah jam tangan, karena ia tidak tahu waktu di ruangan yang gelap itu. Binod memberinya jam, tapi berkata, "Mulai sekarang, jangan panggil aku ayah, panggil namaku," seperti seorang istri kepada suaminya. Waktu berlalu, Neja mulai merasakan hal aneh. Ternyata ia hamil. Suatu hari saat ia sedang makan makanan kaleng, ia melihat sisi tajam dari tutup kaleng dan mendapat ide untuk melindungi diri. Ketika Binod datang lagi, Neja berdiri di pintu pura-pura menyambutnya, tetapi diam-diam menyembunyikan tutup kaleng yang telah diubah menjadi senjata. Namun Binod sudah bersiap. Ia merebutnya dan melemparkannya jauh. Lalu ia mendorong Neja keras hingga jatuh ke lantai dan menginjak lengannya, membuatnya terluka lagi. Sekarang Neja bukan hanya seorang tahanan, tapi juga akan menjadi seorang ibu. Hari itu pun tiba. Ketubannya pecah, dan dalam rasa sakit dan kesendirian, Neja melahirkan seorang bayi. Ia baru berusia 19 tahun. Tangisan bayi memenuhi ruangan, tapi mata Neja dipenuhi air mata, bukan karena bahagia, melainkan karena ketakutan dan jijik. Binod berkata, "Aku memberimu kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Sekarang kau akan lebih berguna bagiku." 4 tahun pun berlalu. Sekarang Neja hamil lagi. Di atas, Binod berperan sebagai suami yang normal, tapi di bawah tanah, ia adalah monster. Bu Neja masih merindukan anaknya dan terus mencari. Ia bahkan menyewa detektif pribadi, tetapi Binod selalu marah dan menolaknya. Sekarang cerita ini mulai berbalik arah.